Pendahuluan pada edisi Rusia tahun 1882. Edisi Rusia yang pertama dari Manifesto Partai Komunis, terjemahan Bakunin, diterbitkan pada permulaan tahun-tahun 60-an oleh percetakan Kolokol. Ketika itu dunia barat hanya dapat memandangnya, edisi Rusia Manifesto, sebagai suatu keanehan dalam literatur. Pandangan yang semacam itu sekarang tidak akan mungkin. Bagaimana masih terbatasnya lapangan gerakan proletar pada waktu itu, Desember 1847, dengan sejelas-jelasnya ditunjukkan oleh bab terakhir dalam manifesto, pendirian kaum komunis dalam hubungan dengan berbagai partai oposisi di berbagai negeri. Justru Rusia dan Amerika Serikatlah yang tidak disebutkan di sini. Waktu itu ialah ketika Rusia merupakan cadangan besar terakhir dari semua reaksi Eropa. Ketika Amerika Serikat menyerap kelebihan tenaga proletar Eropa dengan jalan imigrasi. Kedua negeri itu menyediakan bahan-bahan mentah untuk Eropa dan juga menjadi pasar untuk penjualan hasil-hasil produksinya. Oleh karena itu, pada waktu itu, bagaimanapun juga, kedua-duanya adalah tiang penyangga sistem yang berlaku di Eropa. Alangkah bedanya sekarang ini. Justru imigrasi orang-orang Eropa telah menjadikan Amerika Utara cocok untuk produksi pertanian raksasa yang persaingannya mengguncangkan dasar-dasar milik tanah di Eropa besar dan kecil. Di samping itu, ia memungkinkan Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber-sumber industrinya yang maha besar dengan kegiatan serta ukuran yang dalam tempo singkat meski mematahkan monopoli industri Eropa Barat, dan terutama Inggris, yang berlaku sampai sekarang. Kedua-dua keadaan ini bereaksi secara revolusioner terhadap Amerika sendiri. Selangkah demi selangkah hak milik tanah kecil dan sedang dari kaum tani yang menjadi dasar seluruh susunan politik Amerika kalah karena persaingan pertanian-pertanian raksasa. Bersamaan dengan itu, masa proletariat dan konsentrasi kapital yang menakjubkan berkembang untuk pertama kalinya di daerah-daerah industri. Dan sekarang Rusia, selama revolusi tahun 1848 sampai 1849, bukan saja raja-raja di Eropa, tetapi juga borjuis Eropa menemukan pada intervensi Rusia jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari proletariat yang pada waktu itu baru saja mulai bangun. Tsar diumumkan sebagai pemimpin reaksi Eropa. Sekarang dia menjadi tawanan perang revolusi di Gacina, dan Rusia merupakan pelopor aksi revolusioner di Eropa. Tujuan manifesto komunis ialah memproklamasikan bahwa milik borjuis modern tidak boleh tidak bakal lenyap. Tetapi di Rusia, terhadap hadapan dengan penipuan kapitalis yang berkembang cepat dan milik tanah borjuis yang baru mulai berkembang, kita dapati lebih dari separuh luas tanah dimiliki bersama oleh kaum tani. Sekarang soalnya ialah, dapatkah Ovchina Rusia, sekalipun sudah sangat digerogoti tetapi adalah bentuk hak milik bersama yang primitif atas tanah, langsung beralih ke bentuk yang lebih tinggi dari hak milik bersama secara komunis? Atau sebaliknya, haruskah menjalani dahulu proses kehancuran yang sama seperti yang terwujud sebagai revolusi sejarah di Barat? Satu-satunya jawaban yang mungkin sekarang ini ialah, jika revolusi Rusia menjadi isyarat untuk revolusi proletar di Barat, sehingga kedua-duanya saling melengkapi, maka hak milik bersama atas tanah di Rusia yang sekarang dapat dijadikan titik tolak untuk perkembangan secara komunis. Karl Marx, F. Engels, London, 21 Januari 1882. Pendahuluan pada edisi Jerman tahun 1883. Pendahuluan pada edisi yang sekarang ini sungguh sayang, harus saya tanda tangani sendiri. Marx yang kepadanya seluruh kelas buruh Eropa dan Amerika berhutang budi lebih daripada kepada siapapun juga, telah beristirahat untuk selama-lamanya di pekuburan Highgate. Dan di atas makamnya telah mulai tumbuh rumput yang pertama. Sejak wafatnya, maka makin sedikit lagi pikiran yang bisa ada untuk memeriksa kembali atau menambah isi manifesto ini. Terlebih-lebih, saya anggap perlu menyatakan sekali lagi di sini yang berikut ini dengan tegas. Pikiran pokok yang meresapi seluruh manifesto bahwa produksi ekonomi dan susunan masyarakat setiap zaman sejarah yang tidak boleh tidak mesti timbul darinya merupakan dasar sejarah politik dan intelek zaman itu, bahwa oleh karena itu, sejak hancurnya hak milik bersama primitif atas tanah, seluruh sejarah adalah sejarah perjuangan kelas. Sejarah perjuangan antara kelas yang dihisap dengan yang menghisap, antara kelas yang dikuasai dengan yang menguasai, dalam berbagai tingkat perkembangan masyarakat, tetapi bahwa perjuangan ini sekarang telah mencapai suatu titik di mana kelas yang dihisap dan ditindas, proletariat, tak dapat lagi membebaskan dirinya dari kelas yang menghisap dan menindasnya, berjuasi.
tanpa bersamaan dengan itu membebaskan untuk selama-lamanya seluruh masyarakat dari penghisapan, penindasan, dan perjuangan antara kelas. Pikiran pokok ini semata-mata hanyalah dari Marx sendiri. Saya telah berulang-ulang menyatakan ini, tetapi justru sekaranglah perlu menaruhkannya juga di muka manifesto ini sendiri. Friedrich Engels, London, 28 Juni 1883.